perkembangan jantung pada embrio atau embriologi jantung terjadi saat usia 18 atau 19 hari ya. Kenapa jantung yang kardiovaskuler itu merupakan sistem organ yang dibentuk pertama, dan jantung itu organ fungsional yang pertama yang dibentuk karena tujuan dibentuknya jantung adalah untuk mengalirkan darah yang dibutuhkan adalah oksigen untuk mensuplai oksigen dan nutrisi dan membuang zat-zat atau produk-produk sisanya. Ya, yang pertama pada usia 19 hari itu akan terbentuk cardiogenic area, di mana cardiogenic area ini dibentuk dari mesoderm, terus membentuk cardiogenic cord. Setelah 20 hari, setelah hari ke-20 itu akan membentuk endocardial tube. Endocardial tube akan menyatu, jadi ada 2 endocardial tube akan menyatu menjadi satu, menjadi fusi endocardial tube ya, menjadi primitive heart tube. Kemudian akan berkembang, akan membentuk truncus arteriosus, bulbus cordis, ventricle dan atrium serta sinus venosus. Pada usia 23 hari akan mulai melipat bentuk seperti ini. Kemudian masih terbentuk truncus, bulbus cordis, kemudian ventricle, atrium dan sinus venosus. Setelah melipat atau berputar, itu akan membentuk aorta, pulmonus truncus, ventricle dan vena cava baik inferior maupun superior. Nah, tadi sinus venosus akan menjadi right atrium, sinus coronarius dan sinoatrial nodus SA. Kemudian atrium akan berkembang menjadi atrium kanan dan auricula kanan, kemudian atrium kiri dan auricula kiri. Sementara ventricle akan sebagian besar akan menjadi left ventricle. Sementara bulbus cordis akan berkembang menjadi ventricle kanan, dan truncus arteriosus akan berkembang menjadi aorta ascendens dan truncus pulmonalis. Ya, ini melipatnya seperti ini ya. Kalau melipatnya kebalik itu akan menjadi dextrocardia. Nah, ini masih belum sempurna, masih ada lubang antara, sudah terbentuk septal atau batas antara ventricle maupun antar atrium, tapi ada lubang biasanya. Nah, namanya sini foramen oval kalau antara ini. Akan berkembang menutup kalau sudah lahir ya. Nah, kalau struktur-struktur tertentu harusnya hilang ketika sudah lahir bayinya, tapi ada beberapa yang masih tetap. Nah, ini congenital heart defect, nanti akan menyebabkan congenital heart defect. Nah, ini kalau ini narrow segment aorta, coarctatio aorta ya, ini ada penyempitan di aortanya. Kemudian, nah ini paling salah satu yang paling sering yaitu ductus arteriosus, patent ductus arteriosus. Harusnya kan tidak ada aliran antara aorta dengan pulmonal ya, tapi di sini karena ada jalan, tidak jadi jaringan ikat, itu akan terhubung antara aorta dengan truncus pulmonalisnya. Kemudian ini arterial septal defect, foramen ovale gagal menutup, akhirnya atrium kanan dan atrium kiri akan ada lubang. Nah, di situ akan terjadi aliran.
ya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah lah ya, dari kiri ke kanan biasanya. Tapi nanti lama-lama juga bisa balik, shuntnya berubah arahnya. Kemudian dari tadi atrium, nah ini ventricle-nya ada septal defect. Nah, sama ya, kiri masih lebih kuat biasanya. Akan terjadi aliran darah dari kiri ke kanan. Nah, ini akan awal-awal masih bagus karena darah yang bersih akan masuk lagi ke paru. Tapi kalau tekanan yang kanan sudah tinggi, dia akan balik ya, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Dan akhirnya yang tersalurkan ke seluruh tubuh akhirnya darah kotor yang berasal dari seluruh tubuh ini, dari vena cava masuk ke atrium kanan, ke ventricle kanan, kemudian ke ventricle kiri, dan ke aorta lagi, ke seluruh tubuh lagi. Nah, itu masih belum kebuang ya zat-zat sisa dan karbon dioksida yang dari semua sistem tubuh. Nah, ini yang paling berat biasanya ada tetralogy of Fallot. Tetraloginya apa saja? Yang pertama stenosis pulmonari valvulanya ya, terus interventricular septal defect, kemudian enlarge atau hipertrofi dari ventricle kanan, kemudian gesernya aorta emerges from the ventricle.